barusan itu? Hah? Oh, kamu ini. Keluar tadi. Oh, salah itu. Oh, enggak. Kalau betul, makan di sini. Kalau Allah sudah kasih syafaat, tidak ngurus orang lain, tidak ngurus komisul, tidak ngurus. Katanya Allah sudah masuk surga, kan gitu kan? Katanya Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Kan gitu kan? Mawal mukhlis. Apa yang disebut mukhlisan? Mukhlisan itu adalah orang. Kedua lagi. Orang yang Allah itu jadi mahbub qalbihi, maksud qalbihi itu mukhlis. Itu yang dahulu itu bukan kakakmu, Rasul itu. Gitu kan? Ya. Itu Allah bukan, makanya itu kalau sudah baca la ilaha illallah, datanglah syahwat Allah, tidak ngurus siapa yang menghalangi, begitu ya. Monggo ridho dengan saat ridho itu, kalau syafaat dengan ridho untuk Allah itu bahasanya afu, kan ajar kita begitu. Oh iya, untuk Allah kan gitu bahasa kok. Oh repot itu. Oh iya, masih. Iya, itu aja kitabnya kok. Tanda madar, mendengarnya. Malah kita bisa. Gini, Kiai. Ayo, saya juga paham itu sudah. Oh, iya, paham. Iya. Cuma, ya, yang kita itu pahami selama ini, baik itu para kiai, boleh kalau pidato itu atau di kitab ya, itu biasanya kan gini, nggak pernah saya temukan itu bahwasanya ya langsung karena sudah bisa dipaham tadi. Ya, untuk dari jawaban pertama itu jelas sekali bahwa tidak ada bedanya. Ya, intinya sama dari begitu. Sama-sama dapat pengampunan dari Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau lihat dari definisi yang pertama, syafaah itu adalah su'alul khair minal ghair, gitu ya, lil ghair gitu. Maka kalau dari definisi yang kayak gini, intinya syafaat dari Allah Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah atau dari malaikat, bahkan dari anak-anak kita nanti, itu jelas tidak sama. Kenapa? Tidak mungkin Allah Ta'ala meminta pertolongan pada orang lain kan gitu ya. Makanya baguslah si Sa'il itu menanyakan seperti itu, karena yang dimaksud syafaat dari Allah Ta'ala itu nanti larinya pada istilah ridho Allah gitu. Kenapa? Karena ditinjau dari keterangan-keterangan yang lain bahwasanya malaikat itu tidak akan bisa memberikan syafaat illa limanir tado, garis miring orang yang sudah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah gitu. Makanya untuk syafaat Allah dan syafaat yang lain itu tidak sama. Jadi kalau untuk Allah syafaatnya itu berupa afu garis miring ridho. Sama berarti ya. Tidak sama untuk syafaat yang lain. Iya, maksudnya antara syafaat dan gak ada mic lagi ya? Tunggu, itu ada. Karena makna mudahnya ridho itu langsung dari pusat. Kalau syafaat ini melalui maklar. Masalahnya ini syafaat dari Allah ya. Artinya hanya Bukan syafaat dari Nabi yang ditanyakan, tapi syafaat dari Allah. Kalau nanti jawabannya adalah ada perbedaan karena di situ ada maklar ya. Nah, makanya begini, kita ketika berbicara kita perjelas tasawurnya dulu sebelum tasdik. Jadi tasawur dari kata syafaah itu apa? Di sini kan tasawur dari syafaah su'alul khair minal ghairil ghair. Di ta'rifnya. Jadi sebelum kita ngalur ngidul
mempersoalkan tasdik yang berkaitan dengan syafaat, kita harus perjelas dulu bagaimana tasawur atau konsepsi dari syafaat itu apa. Kalau yang dijelaskan di sini, wahiyya su'alul khair minal ghair lil ghair. Ya. Jadi ini prosesnya dari ada pemohon menitipkan proposal kepada maklar menyampaikan ke pusat seperti itu. Sedangkan kalau yang rito, yang memang murni hak prerogatifnya pusat, itu kalau rito. Artinya tanpa melibatkan siapa-siapa, tanpa harus tak usah calo. Memang murni hak prerogatifnya pusat. Ini kalau kita pakai bahasa perproposalan seperti itu. Insyaallah Tadul Konten sangat paham. Iya, dari Ustaz Muhaimin ini sudah saya tangkap bahwa di situ ada perbedaan berarti ya. Ada perbedaan. Karena apa? Karena kalau syafaat itu artinya sekalipun di sini disebutkan syafaat Allah, mesti di situ ada orang yang meminta. Begitu ya. Hanya saja kemudian Allah memberikan ya, wewenang kepada para maklar. Ya, jadi jawaban dari Ustadz Muhaimin ini seakan-akan menganggap bahwa tidak ada syafaat tanpa adanya permohonan. Begitu ya? Begitu kalau dari segi definisi ya. Definisi dari segi ta'rif dari syafaat seperti ya. itu. Andai kata dari Allah, tapi prosesnya akan beda dengan langsung dari Allah. Ya, sehingga ada perbedaan di situ dengan ridho. Kalau ridho itu murni dari Allah secara langsung tanpa adanya permohonan dari makhluk. Nah, ini sudah ya, ini ibarat yang sama, cuman cara memahami beda begitu ya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini terkait apa yang ditanyakan oleh si Sahil, perbedaan antara syafaat dengan ridho. Satu sisi, kalau saya jawab, apa mbak? Paten apa disebutnya? Bedemik seperti paten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait apa yang ditanyakan oleh si Sahil, sebenarnya kan ini satu sisi syafaat dengan ridho. Kalau larinya kepada Allah, itu pasti sama sih. Karena syafaat pemilik utamanya hakikatnya itu milik Allah. Itu ridho itu adalah ridho Allah. Makanya saya pastikan orang yang mendapat ridho Allah sudah dipastikan dapat syafaat Allah, kan begitu. Orang yang dapat ridho Allah sudah dipastikan dapat syafaat Allah, karena pada hakikatnya syafaat itu milik Allah. Hanya saja boleh dengan izin Allah makhluk terpilihnya bisa memberi syafaat, seperti anak soleh, kanjeng Nabi, dan juga orang-orang aulia. Itu izin Allah, tapi itu gitu lah. Jadi hakikatnya itu sama. Hanya saja bahasanya kalau syafaat itu bisa kedua-duanya, artinya bisa langsung kepada Nangkele pusat, bisa jadi kepada makhluk Allah. Makanya saya kalau pengajuan itu sepertinya saya bukan kurang tahu, saya agak sependapat, karena ini memang izin Allah. Kanjeng Nabi itu bisa memberi syafaat itu karena dapat izin Allah. Iya, karena memang sudah memberikan mandat untuk mencarikan orang yang loyal untuk ketika syafaat. Jadi intinya sama ini, intinya sama Ustaz. Nah, kemudian makanya di sini saya masih belum sempat membacakan yang mengenai ridho Allah. Kalau ridho Allah di sini kan memang banyak perdebatan, ada banyak pil di sini mengatakan ini ketika membahas tentang ridho dengan iradah. Ada yang mengatakan bahwasannya ridho Allah itu ridho Allah itu iradatul khair, sebagaimana kakama an-nasuhtah iradatul syarr. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ridho Allah itu adalah wakila al-iradatu tulaku bi iza isyai'aini iradatu takdirin wa iradatu ridon, seperti itu. Jadi ini ada banyak pengertian. Intinya kalau kita simpulkan semuanya, memang ini kehendak dari Allah
dan memang ini murni keputusan Allah untuk memberikan ridho. Artinya ridho itu murni sikap Allah terhadap seorang hamba. Kalau yang tadi yang syafaat, Allah memberikan hak kepada hamba-hamba tertentu, misalkan kepada para nabinya. Kalau di sini juga ada para orang-orang soleh dan para wali juga ada yang di sini tentang pembahasan syafaat. Ini oleh Allah diberikan hak kepercayaan untuk mengangkat orang-orang tertentu untuk bisa diajukan proposalnya agar mendapatkan pertolongan dari Allah, seperti itu. Intinya ya saya simpulkan lagi, kalau ridho murni dari pusat tanpa ada campur tangan siapa-siapa, tanpa ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Sedangkan kalau yang syafaat, Allah melibatkan pihak lain yang Allah kehendaki untuk mengajukan, seperti itu. Ini kita bicara secara lugot. Perkara secara hakikat bagaimana, ya hakikatnya sama saja kan, begitu ya. Ya kalau secara hakikatnya sama dari Allah, tapi ini prosesnya akan beda, begitu. Ya, bicara hakikat nanti pas sebarang non pengiran. Ya berkapi ya sama saja ya. Ya, namanya hakikat. Jangan tinggi-tinggi, saya masih level rendahnya. Jangan dikasih yang tinggi-tinggi, Ustaz. Ya, untuk sementara agak ada perbedaan ini antara semua jawaban. Artinya ridho dengan syafaat ya, dari Allah itu sama-sama adalah memberikan pengampunan ya. Begitu ya. Ya semuanya mengarah ke situ tadi. Ya silakan, hanya saja perbedaannya kalau syafaat itu ada permohonan dulu baru Allah memberikan pengampunan. Tapi kalau ridho itu udah ada permohonan tapi secara langsung oleh Allah kemudian diberikan. Silakan Ustaz Hamzah. Gimana Ustaz? Ini mic ya. Kalau yang ada di keterangan di sini, Allah juga memberikan syafaat. Artinya malikus syafa'ah jami'an. Dan di Al-Quran surat Az-Zumar, Qul lillahi syafa'atu jami'an, lahul mulkus samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. As-syafa'atu jami'an huwa biyadihi as-syafa'ah jami'an fala yashfa'u ahadun illa bi'idzni. Artinya yang memiliki syafaat. Jadi tidak ada seseorang yang akan memberikan syafaat illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya Allah. Iya. Cocok ke Ustaz Artinya yang malikus syafaah, Ustaz. Ya, contoh syafaat. yang tadi itu juga masuk. Artinya dari pusat gitu loh. Iya, hanya saja ketika ta'rif syafaat itu adalah permohonan kebaikan ya pada orang lain, untuk orang lain ya. Maka itu kemudian kalau dari Allah dikatakan syafaat kan tidak mungkin ya, tidak mungkin Allah itu memohon pada orang lain ya. Makanya di situ kemudian diartikan sebagai pengampunan dari Allah ya. Artinya apa? Kalau ridho itu tidak harus ada permohonan ya. Jadi tidak harus ada permohonan, tapi sudah murni kehendak Allah tanpa ada campur tangan permohonan dari makhluk. Kalau yang dibacakan Ustadz Hamzah itu adalah yang pada asalnya yang memilih hak untuk memberikan syafaat itu memang Allah ya. Kemudian Allah memberikan izin terhadap orang untuk memberikan syafaatnya. Ada tambahan Ustaz? Artinya sebentar Gi. Artinya ada definisi ada perbedaan definisi ya antara syafaat lil makhluk dan syafaat lillah. Kalau berarti definisi di sini syu'alul khair minal ghair ilal ghair lil ghair, ini lebih kepada syafaat yang lil makhluk seperti Rasulullah, para ulama, para wali dan para anbiya. Kalau definisi asy-syafa'ah lillah berarti ada definisi lain. Ya. Nah, itu yang dicarikan. Jadi karena itu kemudian dijawab syafa'ah hiya ridha, itu perlu ibarat.
urut ibarat. Kalau dinalar dengan ibarat dan keterangan ini ada, iya memang. Karena memang kullillahi syafa'atu jami'an, cuma perlu ada definisi tersendiri tentang asy-syafa'ah lillah. Ya, yang mana ini? Ini. Oh, berarti itu definisi ya? Ini Pak Pimpinan. Oke. Pak ini. Ini izin saya. Boleh ya? Jangan ulang. Silakan. Boleh, Langsung gitu poin ya. saja ya. Gini teman. Ya, ini nggak gila. Syafaat itu mencaneng bengkok pertolongan. Ya Pak, coba. Dari orang lain, kanggo orang lain. Bertak ke nabrak orang. Wak tang ke nabrak. Duduk nomor. Nah ya. Tar. Katuan derma. Wak tangan nabrak. Nomor apa? Semua lagi ya. Gitu loh. Jadi dari orang lain untuk orang lain. Minta tolong udah Husun mbak Pak Husun tangan nabrak malah kamu tak tolong kakek taruh dia pemikiran selamat tak masalah itu sapaan bahasa Arab sapaan JK tidak tahu lah gitu loh. Nah itu jasanya Husun loh tau sana bintang dong mulu lanjut kayak minta belajar tahu sana kan dia ikut jadi gempar jam cerot boy. Kaji ya kun, tahu sadar yang minta lama, jangan tahu sokong lah. Takut jadi juga nak. Iya lah. Iya, setia bahas. Sabar sarut, jangan apa sejerut tak. Kan ngaji ya kan? Marah apa Pak? Tolongin, berarti tidak marah. Jangan bagiin apa, jangan bahagiin apa. Oh iya, engkau minta tolong dari ya? Iyalah, karena pertolongan itu selamat ayo kau nih. Iya, ada syafaatnya mana? Setiap ada ombak, ada angin, romero itu mana? Lalu tak sokal, boleh com. Ya, nah iya lah kun. Ya, mungkin langsung diberikan pada sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang permasalahan apa ridho dengan syafaat ya, karena yang dibahas ini kan masalah akhirat. Iya kan? Jadi saya ada pendapat begini, masalah ridho dan syafaat itu berbeda. Maksud berbeda, untuk ridho sendiri itu udah diberikan kepada seperti ulama, nabi, rasul. Nah, sedangkan syafaat ini diberikan kepada yang tidak mendapatkan ridho Allah. Ya, awalnya tidak dapat ridho Allah, kemudian mendapatkan syafaat, begitu ya. Artinya apa? Iradatul khair, kehendak Allah, kehendak baik dari Allah tadi itu diberikan sebelum akhirat berarti ini ya. Begitu ya. Karena apa? Karena ketika sudah mendapatkan dosa dan segala macam baru dapat syafaat begitu. Nah, karena kalau sudah diridhoi maka tidak perlu syafaat, begini Ustaz ya? Enggak, bukan gitu. Ya, silakan. Apa itu? Kelak orang-orang setelah dikumpulkan semua, itu kan apa itu istilahnya, ada otomatis semuanya masuk ke surga kan? Ya. Ada yang nggak masuk. Ini berbicara di luar konteks non-muslim ya. Jadi agar orang-orang Islam itu bisa langsung masuk ke surga, maka dibutuhkan yang namanya syafaat. Nah, sedangkan seperti nabi-nabi yang lainnya kan udah tidak perlu syafaat karena udah dapat ridhonya Allah gitu. Nah, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan ridho, agar bisa mendapat ridho itu butuh syafaatnya orang yang memberi syafaat gitu. Di antaranya seperti Kanjeng Nabi Muhammad kan bisa memberi syafaat. Enggak, orang-orang yang tidak diridhoi, di antaranya seperti apa? Ya orang yang
Karena sementara gak ada yang menjelaskan secara rinci masalah ridho dengan syafaat, apa itu perbedaannya, belum ada ya. Sementara yang ada itu adalah masing-masing daripada takrif gitu. Tidak ada yang kemudian ibarat yang mempertentangkan antara ridho dengan syafaat. Silakan, itu yang bagaimana itu? Mohon maaf, ini mau gimana ini? Ustaz Junaidi. Ini sebenarnya dari tadi sudah ada jawaban ini sebenarnya. Cuma si moderator tanya lagi, kalau memang syafaat dan ridho itu diposisikan kepada Allah, maka itu sama. Ada bedanya diposisikan kepada Allah. Artinya syafaat itu semisal al khair lil khair, itu ada bedanya. Ya, lil khair itu ada bedanya. Makanya kalau posisi syafaat dan ridha itu diposisikan kepada Allah, itu sama. Karena apa? Jangan kira itu al-afu. Jadi syafaatul maula, kita nggak kisah malah syafaatul maula ibaratun an afulihi, suatu ungkapan pengampunan sih. Nah itu syafaat Allah gitu loh. Kalau kepada Kanjeng Nabi memang itu sudah dapat respon, dapat izin dari Allah. Makanya minal ghairi lil ghair. Ya, kenapa saya masih melanjutkan ini? Karena bagi saya sendiri ya kurang pas rasanya kalau ridho ini artikan syafaat. Iya. Makanya saya masih cari ini. Kalau memang gak ada ya sudah nanti. Ternyata ini ada katanya. Mudah-mudahan benar. Saya sependapat dengan apa yang diartikan moderator tadi. Tidak berpendapat. Ya, tidak berpendapat. Cuman saya bisa memberi gambaran ya. Syafaat dengan ridho itu jelas beda. Ya. Syafaat artinya sudah beda. Secara lughawiyah itu sudah beda. Syafaat ridho. Arti daripada syafaat tadi itu ya, itu soalul khairi minal ghairi lil ghairi. Penjelasannya seperti apa yang Pak Haji Yasin ungkapkan tadi itu syafaat. Cuman saya mau tanya lagi, apa yang dicontohkan oleh Pak Haji Yasin itu yang deskripsi dengan orang kecelakaan tadi itu ya, yang minal ghairinya itu siapa, terus lil ghairinya itu siapa? Minal ghairinya itu apa? Minal ghairi yang pertama itu adalah Nabi, kemudian lil ghairi kepada umatnya, apa begitu? Kalau tadi dicontohkan 3 orang ini berbeda ya. Ya makanya 3 orang itu ada 1 orang yang nabrak orang, katanya seperti itu ya. Kemudian pihak yang ketiga minta kepada kepada orang yang keluarga korban untuk memberi ampunan. Ya. Jadi saya soalul khair minal ghairi dari yang pihak korban itu pihak korban lil ghairi pada orang yang nabrak tadi. Ya, berarti permintaan dari Nabi Muhammad pada Allah, Allah memberikan pada umatnya. Ya seperti itu. Ya. Itu syafaat. Nah,
Ya, ridho Kemudian ridho itu yang jelas secara lugawiyah juga sudah berbeda. Ya berarti belum ada. Iya, belum ada. iya. Ya sudah, Cuman nggak ada perbedaan dalam segi implementasinya nggak ada ya. Ya beda itu aja sudah. Secara harfiahnya memang berbeda. Bahasanya juga berbeda. Sama aja ridho. Orang gitu, yang mengatakan juga berbeda Iya. ya. Ya sudah cukup ini ya. Berarti untuk sementara jawabannya adalah kalau dari Allah itu sama ya. Kalau dari Allah sama. Tapi kalau syafaat seperti yang Ustadz Muhaimin sampaikan sejak awal, itu kalau syafaat memang ada prosedurnya ya. Jadi dari orang lain ada permohonan, ada pemberi ya. Kalau yang ridho itu tidak perlu. Itu sementara ya. Kalau mau berdalam dilanjut di grup nanti ya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Ustadz Muzaki, masalah Iyadul Anbiya atau telaga-telaga para nabi. Telaga-telaga para nabi yang dimaksudkan dalam redaksi Wakadha Iyadul Anbiya tadi, itu apakah memang telaga yang dikhususkan pada nabi itu juga diperuntukkan pada nabi yang lain, begitu Ustaz? Untuk mempersilahkan umatnya. Oh begitu ya. Jadi Rasulullah mempunyai 2 telaga, begitu ya berarti ya. Apakah Rasulullah punya 2 telaga? Yang pertama khusus pada para nabi, yang kedua Itu kan telaga ada 2, ada yang qabla, ada yang ba'da. Tadi mana tadi kan? Qabla sirat, ada yang wa haudun ba'dahu, itu yang kedua. Termasuk haudun qabla sirat wa kada hiyadul anbiya itu. Wa huwa ai haudun yang qabla sirat iku allati. Jadi Rasulullah punya 2 telaga. Yang pertama telaga qabla sirat termasuk hiyadul anbiya. Kemudian yang kedua wa haudun ba'dahu ai ba'da sirat. Begitu, itu pengertian saya. Yang saya tanyakan, hiyadul anbiya ini karena ini idhofah kan mengira-ngirakan macam-macam, ada yang fi, ada yang li dan seterusnya. Apakah pengertian hiyadul anbiya ini tetap telaga milik Rasulullah yang diperuntukkan untuk para nabi, atau pengertiannya para nabi juga punya telaga sebagaimana Rasulullah? Begitu yang saya tanyakan. Bukan khusus ya. Telaga milik Rasulullah yang diperuntukkan para nabi dan juga pada umatnya, begitu ya. Saya pertegas dulu ini, takutnya nanti nabi punya dua telaga yang masing-masing peruntukannya beda, takut gitu. Nah, yang sampean tanyakan itu, apakah nabi itu memiliki telaga yang khusus para nabi saja sebelum sirat ya? Untuk umat dadapan. Iya, biar jelas ini. Nanti kalau sudah dijawab malah timbul iskal ya. Biar tidak seperti itu. Itu menurut saya itu idhofah mengira-ngirakan lam itu milik berarti ya. Milik. Berarti menurut saya para nabi juga memiliki telaga. Artinya telaga itu bukan hanya milik Nabi Muhammad yang diperuntukkan pada para nabi dan juga para umat, namun nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga. Begitu kalau pemahaman Haji Bais ya. Silakan. Terima kasih. Ini yang ditanyakan kan nabi-nabi yang lain apa juga punya telaga? Saya jawab punya telaga. Apa miliknya Kanjeng Nabi itu? Nah, ini perlu tambahan ibarat yang pasti. Nabi itu punya telaga. Telaga pertama ini haudun qabla sirat fil mauqif, yaitu telaga sebelum sirat. Sebelum kita melewati sirat itu sudah mendapat telaga. Ya, fil mauqif, di tempat transitan sudah disiapkan telaga itu. Di tempat transit itu sudah disiapkan. Lah ini Kanjeng Nabi iki panjenengan sing duwe telaga iki. Ini alladzi yutron, untuk orang lain tidak bisa masuk ke ini. Karena qabla sirat ini. Ya, qabla sirat. Jadi ahlul ma'asi tidak bisa masuk ke telaga ini. Yang punya ini juga nabi-nabi yang lain juga punya. Artinya qabla sirat ini kalau saya artikan milik nabi dan nabi-nabi yang lain. Yang qabla sirat lah ini ya. Terus milik nabi dan milik, maksudnya
ya. Bukan, itu pengertiannya beda. Ya, makanya Nabi itu punya telaga. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain juga punya telaga yang bisa diterima, yang sudah disiapkan qabla sirat. Itu khusus Nabi itu. Kan ada tulisannya, wa huwa alladhi yutradu anhu ba'dul asal. Untuk ahli maksiat tidak bisa usod ini, tidak bisa masuk kayak ini. Kalau menurut pengertian ini ya, qabla sirat ya, yang qabla sirat fil mauqif itu sudah disiapkan. Ini transitan mau melewati sirat, ya, mau melewati sirat. Ini sudah disiapkan telaga kepada Nabi dan juga Nabi-Nabi yang lain. Yang untuk itu alladzi yutradu anhu ahlul asor. Ya, ahli maksiat tidak bisa masuk gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli nabiyyin haudon wa innahum layatanabahuna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan. Wis cukup sudah itu. Ya, silakan disampaikan maksud daripada hadis itu. Setiap nabi itu punya haud. Ya. Dan semua nabi itu berbangga-bangga agar haudnya itu didatangi oleh banyak orang. Dan saya berharap an akuna aksaruhum waridatan. Itu sudah dari kitab apa itu? Google. Maksudnya mengutip dari kitab apa gitu ya. Paling tidak kalau memang dari Google, kutipannya dari mana ya? Ini sudah islamwebnya.net ini. Iya. Tapi Wahabi tak moron biasa Kak. Enggak hadis ini. Ya, Rasulullah sambil dicari nanti ya. Ya, kalau dari ibarat yang tadi dibacakan itu jelas sekali bahwa memang masing-masing para nabi itu memiliki telaga ya. Memiliki telaga, ini bukan hanya milik telaga Nabi Muhammad yang kemudian juga diperuntukkan pada para nabi ya. Jadi masing-masing punya telaga. Silakan Ustaz Hamzah. Tanwir dulu. Oh ya. At-Tanwir Syarhu Jami Shogir ya. Jadi berarti ini dari kitab yang muktabar nih, yang dibacakan oleh Bapak Faiz tadi. Ya, jadi sudah selesai berarti ini Ustadz ya. Sail, saya kembalikan. Ya, berarti ini sudah selesai, penanya sudah taslim bahwa yang dimaksudkan daripada hiyat di situ memang masing-masing nabi itu memiliki telaga dan masing-masing umat nabi itu bisa masuk ke telaga tersebut dengan syarat tadi ya. Kalau memang tidak bermaksiat. Cukup ya untuk pertanyaan yang kedua nih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah masalah jarak tempuh selama 1 bulan ya. Jarak tempuh selama 1 bulan dalam redaksi wahuwa masiratu syahrin ya. Jadi panjang dan dalamnya itu adalah jarak tempuh 1 bulan ya. Nah, jarak tempuh 1 bulan yang di sini yang dimaksudkan itu ukuran apa kira-kira yang dimaksudkan dalam pengertian ini? Apakah pakai jalan kaki, berkuda, pakai unta kata Pori tadi, atau kalau konteks sekarang pakai pesawat ya? Iya. Kalau jalan kaki sama gelun nih. Ini kalau di kamus jarak perjalanan saja, Ustaz. Jarak perjalanan saja. Iya. Bahkan ada yang travel ini keliling ini bepergian. Bahaya.
sahrinnya itu pakai sahrin yang akhirat ya. Oh, tambah sahrin pun. Jadi karena ada kekuasaannya itu kalau pakai kuda 1 tahun perjalanan kuda. Kemana? Jadi sekarang itu tahun lebih kuda jadi puasanya di Kebaran. Ya, yang kita perlukan itu mungkin ada ibarat pendukung ya. Masalah masih rotu sahrin. Jadi jarak tempuh selama 1 bulan. Kira-kira jarak tempuh itu ditempuh dengan menggunakan apa? Ini yang menanyakan ini apa? Gak ada kerjaan. Ya mungkin membayangkan bahwa telaga itu akan didatangi oleh orang yang sedunia mulai dari dulu ya, jadi muat enggak mungkin begitu Sail ya. Makanya kemudian timbul pertanyaan, kira-kira mengukur 1 bulan perjalanan itu pakai apa ini? Kalau pakai pesawat mungkin masuk akal gitu ya. Nggak usah komentar, Sail nggak usah komentar dulu. Ya silakan Ustaz. Nah ini sudah ada yang mau jawab ini. Yang ditanyakan di sini adalah perkiraan masirohnya saja. Ya, kalau yang ditanyakan masirohnya saja di Durarusanianya itu ada sa'atuhu masiratu syahrin, yakni miqdaru ma yasirul musafir syahron kamilan. Jadi musafirnya musafir dunia, bukan artinya syahronnya syahron dunia, bukan syahron akhirat. Ya, sudah jelas masalah ukuran waktu ya, ukuran waktu ketika ada di dunia. Tinggal jarak tempuh itu pakai apa begitu ya? Tambahan tak? Ya silakan. Tambahannya al-haudu alladhi yu'tahu nabiyyuna fil akhirah ila aqal wa fil hadis innahu kana baina Aden wa Umman. Umman itu aman. Ya seperti itu lebarnya sudah. Terima kasih. Ya, kira-kira kalau Aden dan Amman ini mungkin jalan kaki mungkin ya. Ya. Itu jalan kaki sudah. Dulu ada pesawat. Ya silakan. Ini ada yang pakai unta katanya ini. Silakan Ustaz. Bisa unta bisa kaki. Sarok. Jadi ukurannya ini sudah mengerucut bahwa kalau pakai kendaraan tentunya ini pakai kendaraan binatang. Ya, ini dawab itu aslinya kan hewan melata yang berkaki 4 ya. Itu dawab. Kalau kuda dengan unta ini sudah beda ya. Maksudnya beda kecepatannya. Beda kecepatan. Ini letak Aden dan Aman ini di mana? Di Tarim. Madinah apa Tarim? Ya, tinggal kita mengutus sekjen ya. Yang kita ingin tahu kan. Iya, untuk datang ke sana dan mengukur jarak langsung ya. Jarak tempuh itu. Seperti Kiai Maimun Zubair itu mengukur langsung ya. Jarak tempuh yang pernah dilalui oleh Nabi, kemudian Nabi mengqashar sholat. Ketemu kata santrinya yang menjelaskan itu bahwa 80 km ya. Nah, barangkali Kiai Sekjen itu mau meniru Kiai Maimun ya. Tinggal kita rekom saja ya.
Ya, ini kalau begitu tidak begitu jauh ya, jaraknya tidak begitu jauh ya. Kalau Aden dan Aman ini sudah 3 pertanyaan dijawab ya. Mungkin nanti bisa disempurnakan. Kan tak ngambung terus nih kebanyakan. Nyelem pas jaga, ini menyelam pas jaga. Ini palang gue karena layan mau abadan kan ya. tak mungkin sudah mengalami dahaga selama-lamanya. Artinya tak nyurdek boleh wone ya. Cukup pun. Ngom sekalian pas cukup sini ya. Kalau kiamat kan sudah selesai berarti ya. Iya. Ma'al mubaddalah tadi itu memang sudah dijelaskan ya, di ardin mubaddalah ya. Begitu ya. Sudah, masih mau buka lagi ya Pak? Sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah cukup. Ada 3 pertanyaan sekaligus sudah plus 8 ya. Tinggal dilengkapi Ustadz Muhaimin sebagai notulen yang memiliki komitmen yang begitu kuat agar pertanyaan dan juga jawaban ini tidak menguap gitu. Ternyata orangnya yang menguap ini, bukan pertanyaannya. Yang pertama masalah sudah tidak perlu saya bacakan lagi ya. Diulang lagi. Yang pertama masalah perbedaan antara syafaat dengan ridho. Untuk sementara jawabannya adalah sama, hanya saja dalam masalah ridho dan juga syafaat dari Allah itu sama. Hanya saja dalam masalah pemberiannya, kalau masalah syafaat itu ada permohonan terlebih dahulu, sedangkan ridho tidak. Kemudian Riyadul Anbiya memang para nabi juga memiliki telaga ya, dan masing-masing dari umat mereka juga akan mendatangi telaga mereka, dan masing-masing dan Nabi Muhammad sangat berkeinginan agar telaga yang dimiliki itu paling banyak pengunjungnya. Yang ketiga adalah masalah masirota syahrin. Ternyata ibarat yang paling konkret tadi, jarak tempuh ini dilalui dengan menggunakan binatang yang dibuat kendaraannya atau kendaraan berupa binatang ternak. Dan ini adalah jarak tempuh yang ada di ya tinggal ditampilkan nanti. Ya, karena ini tidak mungkin kalau imajinasi pakai pesawat dan teknologi yang masa kini itu sudah terbantahkan ya, karena ini ada jarak yang jelas dalam sebuah hadis bahwa antara Aden dan juga Aman. Begitu kira-kira Ustadz Muhaimin bisa ditangkap ya dan bisa dirumuskan lagi nanti. Dari kami sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada tadi diklat. Terima kasih kepada Ustadz Muhaimin dan Ustadz Hasan dan juga para kiai yang telah mengikuti halakoh pada hari ini. Kemudian untuk halakoh mendatang ada di PK Wonoasi tanggal 3 Rabiul Awal, masih lama tinggal 1 bulan ya. Kalau bersamaan dengan NKS memang diundur ya. Ini untuk selanjutnya di PK Wonoasi tanggal 3 Rabiul Awal atau 6 September. Selanjutnya ini yang hadir sesuai dengan absen sebanyak 41 peserta. Untuk kedepannya dimohon kepada para PK untuk mengaktifkan anggotanya agar menghadiri halakoh Jumat Manisan ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk terakhir doa. Sebelum doa mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Sekretaris PWIAS Probolinggo kami aturkan, dan doa dimohon kepada Ustadz Hasan Zulkarnain. Tadi sudah buka Ustadz Edi Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Lah, lagi butuh pidato. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Fajal mujtamana wa yatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atoya kal jisami Rabbi fajal mujtamana wa yatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisam Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Tak apa-apa, pada ngomong info. Masa info sebelum doa? Info aja setelahnya doa nih pada orang. Sekilas info memang ada terkait dengan kegiatan MKS untuk bulan depan dimajukan di awal bulan, tapi untuk wilayah zona timur. Jadi karena ada suatu hal, mestinya tanggal yang sudah ditentukan itu maju 1 minggu. Itu toh informasinya. NKS bagian timur, instruksi dari pusat untuk dimajukan. Nah, terima kasih.